Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah riya. Jadi artinya kalau seorang itu riya, maka amal ibadahnya langsung ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ibadahnya, kita sudah membicarakan apa pengertian riya. Jadi riya itu berasal dari kalimat ra'a yara ru'yah. Ru'yah ini apa? Dilihat oleh orang lain. Jadi makin dilihat oleh orang lain, amal ibadahnya makin bertambah. Atau dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya riya. Jadi pada pertemuan ini sekarang kita akan membahas masalah derajat riya. Nanti akan kita lihat ini kira-kira kita pada level ke berapa ini. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada pada level-level ini. Nanti ada derajat yang paling tinggi itu. Yang paling tinggi, riya paling tinggi. Nanti akan turun terus ke bawah. Sebelum kita masuk ke dalam pembagian derajat riya itu, jadi seseorang itu kalau riya tidak terlepas dari 3 komponen. Ya, jadi dikatakan riya itu harus ada 3 komponen. Kalau kurang satu saja, yang kan riya. Yang pertama, ya, orang yang riya itu sendiri. Jadi menyuhana urung kiban dari riya. Jadi artinya orang yang riya itu sendiri. Kalau di dalam istilah bahasa Imam Al-Ghazali, arkanur riya kata dia. Tapi ini kita bahasakan dengan komponen. Arti komponen di sini kalau satu kurang, artinya riya itu diragukan ya. Artinya tidak dikategorikan sebagai riya. Yang pertama siapa? Itulah orang itu sendiri. Sudah, yang pertama. Yang kedua adalah ibadah yang dia riyakan. Contoh apa salat, apa puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa istilahnya, tujuannya, tujuan dia riya. Tujuan riya tidak ada orang itu mau riya, kemudian riya dalam ibadah nggak punya tujuan, nggak mungkin. Dia pasti punya tujuan. Nanti akan kita lihat tujuan-tujuan bagaimana ini. Sekarang kita yang pertama dulu, orang yang riya itu sendiri. Orang yang riya itu sendiri, wahya aghladuha an la yakuna muraduha at-thawab aslan. Ini dibagi kepada 3 ini, Pak. Yang pertama, orang itu memang tidak mengharap pahala sama sekali. Ya, hanya harap pahala ini, Pak. Jadi artinya apa? Kalau tidak ada orang, dia memang tidak salat. Kalau tidak ada orang memang tidak puasa dia. Kenapa dia salat? Kenapa dia puasa? Karena ada orang lain. Ini pada level pertama, pembagian yang pertama, level yang pertama ini. Ini level paling parah ini. Seorang salat memang tidak mengharap pahala. Seorang bayar zakat memang tidak mengharap pahala. Tidak diharap sama sekali. Mana contohnya? Kalladzi yusalli baina adhurin nas walau infarada lakana la yusalli. Jadi contoh seorang itu berada di kalangan masyarakat. Jadi kalau di kalangan masyarakat dia salat. Tapi kalau dia nanti berpisah dengan masyarakat, dia tidak salat. Artinya dia salat karena ada orang lain. Ini orang seperti ini kan sudah parah sekali, Pak. Ini sudah parah sekali. Dia memang tidak mengharap pahala sama sekali. Hanya harap pahala, Pak. Jadi artinya baik hana mo'oh sagai, supaya tidak enak sama orang lain. Kalau saya tidak salat nanti dikatakan saya ini orang kafir, Pak. Maka dia salat bersama mereka. Atau ada lagi model selanjutnya. Ini masih nomor 1, Pak. Bal rubama yusalli min ghairi taharatin ma'an nas. Dia salat tetapi tidak ada taharah apa-apa, wudu tidak ada, apa-apa tidak ada.
Karena orang lain salat, salat juga. Begitu juga seperti salat main. Orang lain temayang cik kayaknya, Pak. Tak mau tahu dia apakah ada wudu, tak ada wudu. Yang jelas kalau tidak salat, tak enak dilihat sama manusia nanti. Ini orang level pertama ini, dia tidak mengharap pahala sama sekali. Anda yang harap pahalanya, Pak. Ya. Ini yang seperti ini, fahadhihi darajah al-ula ulya minar riya. Ini derajat paling tinggi dari riya. Artinya apa? Sudah dia itu tidak yakin kepada Allah dan dia melakukan sesuatu itu bukan atas landasan keimanan kepada Allah. Dia tidak perlu pahala, tidak perlu apa-apa. Ini riya pada level yang paling tinggi. Sudah. Sekarang yang kedua. Ayakuna lahu qasdul thawab aydan walakin qasdan dha'ifan. Dia mengharap pahala sedikit saja pahala. Ya, hana harap lele pahala sedikit saja pahala. Dia salat mengharap pahala sedikit. Bukan niat betul-betul untuk mendapatkan pahala puasa, pahala salat, pahala ibadah dan lain sebagainya. Jadi pahalanya cuma sedikit sekali. Bihaitsu law kana fi khalwah lakana la yaf'aluhu. Dibuktikan dengan kalau beliau itu sendiri, maka beliau tidak akan melakukan hal itu. Ini hampir-hampir sama juga seperti yang kedua. Cuma levelnya di bawah yang pertama nih, Pak. Yang kedua ini di bawah yang pertama. Kalau yang pertama memang tidak mengharap pahala. Kalau yang kedua, dia mengharap pahala, cuma sedikit saja dia harap. Alah, hana tetemai kaji, cik, hana buku. Artinya apa? Kita salat, alah, udahlah, enggak apa-apa. 6 demi pahala becut. Alah, ada sedekah, 6 demi pahala becut. Dapat pahala sedikit. Ini level riya nomor 1, tetapi level yang kedua. Ya, bagaimana nomor 1? Tadi kan ada 3. Yang pertama, orang yang riya itu sendiri. Orang yang riya ada 2 tingkatan. Tingkatan level paling tinggi, ini riya yang paling dibenci oleh Allah. Ini yang paling dibenci, Pak. Ini yang derajat riya paling tinggi. Derajat yang kedua, dia mengharap pahala sedikit saja. Ya, sedikit saja pahala. Allah hana bukunya pi kathib, yang kepulut hat pahala. Artinya kita sudah salat di sini kan sudah banyak juga pahala. Ya. Kita salat malam Lailatul Qadar, sudah dapat. Katanya kalau malam Lailatul Qadar itu 83 tahun. Yang kata umum mentang 50, mentang 40 memang. Sedangkan itu hansib mentang lebih. Sudah bangun salat tahiyat Lailatul Qadar, dapat pahala sekian, khairum min alfi syahr. Jadi artinya apa? Hana buku tadi, Pak. Kap mengharap sedikit pahala saja. Ya, ini yang kedua. Level yang ketiga, ayakuna lahu qasda thawab wa qasda riya mutasawiyani. Ya, ini lain lo berkata ni, Pak. Seorang itu mengharap pahala dan mengharap dipuji juga. Hanya dua-dua, Pak. Dia pergi salat, mengharap pahala Allah dan mengharap dipuji oleh Allah. Dia membantu masjid, mengharap pahala dan mengharap dilihat oleh Allah, orang juga. Dia itu membantu orang lain dan ujub juga. Jadi dua-dua dia harap. Jadi artinya bukan sekedar membantu masjid saja, tetapi dia ingin dikenal oleh orang lain. Ya, ini dua-dua. Walaupun seperti ini amalnya mardud juga. Cuma levelnya saja yang berbeda. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala mentah-mentah. Makanya dalam konsep ibadah Ibnu Arabi punya konsep ibadah. Yang dikatakan ibadah itu harus ada 3 hal. Kurang 1 saja maka ibadahnya perlu tidak ada nilainya. Kurang 1 saja. Yang pertama apa? Yang pertama ini namanya mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah pengorbanan. Mengorbankan diri. Bagaimana mengorbankan diri? Kita salat mengorbankan waktu kita untuk istirahat di rumah. Kita bangun tahajud mengorbankan waktu kita, waktu istirahat kita. Kita mendidik anak kita agama, mengorbankan waktu kita juga. Ini pengorbanan, itulah ibadah. Kalau tidak ada pengorbanan, maka bukan ibadah namanya. Sekarang buktinya apa? Ada saudara kita yang masih tidur di rumah. Makanya yang pergi ke masjid itu mengorbankan dirinya untuk tidak tidur. Itu ibadah namanya. Tetapi ibadah itu tidak dikatakan ibadah kalau tidak ada unsur yang kedua. Apa unsur kedua? Al-mujaradah. Mujaradah itu apa? Di dalam hati itu tidak ada lain kecuali Allah. Kalau di dalam hati itu manusia, yang gejak gede be nama Allah tagai, maka hasilnya juga tidak baik. Maka di dalam ada sebuah kitab pernyataan yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah yang mengarang kitab Al-Hikam. Idza asyraqat al-bidayah, asyraqat an-nihayah. Kalau yang pertamanya itu benar, niatnya benar, maka hasilnya juga benar. Kalau niat kita tidak benar, maka hasilnya pasti tidak benar. Pasti tidak benar.
Kita dari rumah berangkat ke kantor, ini bagaimana cara pengegop? Karena betul ini dari phone, Pak. Niat dari pertama saya sudah tidak benar. Maka apapun yang dilakukan dari pagi sampai dia pulang ke rumah, semua tidak benar. Kalau dia niat dari pertama, Pak, nyolun lu minta ridha adron ya Allah. Apapun saya lakukan karena Engkau ya Allah. Nyojak ba urung sakit karena Engkau ya Allah. Jak ba urung meninggal karena Engkau ya Allah. Niat pertama sudah benar, maka semua hasilnya akan benar. Ya. Jangan perlu ragu lagi, tak perlu ragu. Inilah yang dikatakan dalam hadis Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kalau ingin output yang bagus, inputnya harus bagus juga. Kalau outputnya tidak bagus, nyo pekan lagi nyo karena katanya dari pun hana betul, Mak. Dari pun hana betul. Kalau dari pun ka betul, hasilnya juga betul. Ya. Yang katanya katakanlah pekan ini ilawan lun. Ya, kenapa lawan saya outputnya begini? Berarti inputnya tidak benar, Pak. Inputnya tidak benar. Ya. Bagaimana kita ingin harap anak baik, sedangkan inputnya tidak benar? Tidak kita berikan pendidikan agama secara baik, tidak kita ajarkan agama, kita perkenalkan dengan Allah, maka hasilnya juga tidak baik. Maka hana berharap anak saleh. Kenapa? Input yang pertamanya tidak benar, maka hasilnya juga tidak benar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini artinya apa namanya? Sama ya, Pak. Oh ya, tadi sudah dua tadi. Jadi yang dikatakan ibadah itu harus mujaradah. Mujaradah itu apa? Tidak ada lain di hati kecuali Allah. Kita pergi ke masjid karena Allah, semua karena Allah. Kalau kita biasakan seperti ini, maka hasilnya juga baik. Nyojak masjid karena Allah. Jadi ketika niat dia baik, maka seluruhnya akan baik semuanya. Hidupnya akan baik semuanya. Ya, itu tergantung kepada niat dia pertama. Ini dinamakan dengan ibadah. Yang ketiga, mudawamah. Maka dikatakan ibadah kalau dia continue. Bukan ibadah apa namanya satu malam ini, Pak. Nyo temayang tahajud, tengok hendak temayang balik. Nyo baca Quran, tengok hendak baca le, Pak. Maka tidak dikira ibadah seperti itu. Kenapa? Karena tidak mudawamah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah apa namanya yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Ayakuna itla'an nasi murajjahan wa makuban linasyatihi. Jadi seorang itu yang keempat, ini yang ketiga tadi ria juga, maka ria juga, tapi levelnya di bawah yang kedua. Ini levelnya di bawah lagi yang keempat ya, Pak. Seorang itu dia pergi ke masjid, makin bertambah ibadahnya ketika dilihat oleh orang lain. Jadi dari masjid memang niatnya baik, Pak. Ini minta pahala, minta pahala. Sampai ke masjid, ketika dilihat oleh orang lain, salatnya makin khusyuk. Maka kalau seperti ini ada niat saja macam-macam dalam hati, maka amaluhu mardu. Inilah yang dikatakan dengan konsep ikhlas dalam beribadah. Ikhlas itu tidak ada yang tahu. Artinya apa? Kita untuk apa ibadah gara-gara manusia? Untuk apa kita bantu seseorang gara-gara manusia? Hanya perleh, Pak ya. Karena kita tidak harap apa-apa dari dia. Mau harap apa? Harap pujian. Pujian itu cuma dipuji sebentar saja. Tetapi ketika kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas beribadah, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita dari manusia itu, hanya perlu Pak. Ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Ar-ruknu ats-tsani namanya. Jadi artinya komponen yang kedua. Tadi kan ada 3 komponen. Komponen yang pertama itu manusia itu sendiri. Dengan berbagai level-levelnya tadi. Level yang pertama itu yang paling parah. Artinya dia memang tidak mengharap pahala sama sekali. Kemudian yang keduanya, dia mengharap pahala cuma sedikit saja. Allah baca benda ke katib cik pun lulutat mah yang banyak. Kita salat nak baca benda. Pegang ada teman tunan Allah katib mah ke pulam je. Katib baca benda ke pun lulutat yang banyak. Kemudian yang ketiga, sama-sama Pak, seimbang. Dia mengharapkan pahala, juga mengharapkan dipuji oleh orang. Yang level yang keempat, walaupun ini level paling bawah, ya, level paling bawah, tetapi tidak diterima juga amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah dari rumah memang ikhlas beribadah karena Allah. Tetapi ketika dilihat oleh manusia, itu ibadahnya makin bertambah. Ya, ini level keempat. Walaupun dia pada level yang keempat, ibadahnya tetap mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita masuk ke komponen yang kedua, Fudail bin Iyad itu di dalam kitabnya, dalam bukunya apa kata beliau? Yang dikatakan amal saleh itu
seorang itu amalnya diterima oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, itu harus ada dua hal, Pak. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas beribadah, ikhlas beramal, ikhlas berbuat. Ikhlas itu apa? Bukan diucapkan ikhlas itu, Pak. Ikhlas itu memang ibadah hati, Pak. Makna ikhlas itu setelah kita berbuat, kita lupa apa yang sudah kita lakukan. Oh, enggak ada juga, jelas enggak ada juga. Kita bantu anak yatim, kita sudah lupa kita bantu dia, Pak. Ya. Jadi baik ingat, menyoti ingatnya anak ikhlas le, Pak. Karena ikhlas itu ibadah hati. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua, al-ikhlas was-shawab. Shawab itu benar. Artinya kita harus punya ilmu juga. Tidak cukup dengan ikhlas saja. Seorang ketika dia pergi salat beribadah, dia sudah ikhlas karena Allah, tetapi tidak punya ilmu. Hana ilmu, Pak. Dia tidak tahu bagaimana Fatihah, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana wudu. Famaluhu mardud. Amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau begini, dia sudah hebat sekali, Pak. Hebat cara berwudu, hebat, Fatihah hebat, semua hebat. Tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ikhlas, fa'amaluhu mardud. Amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk komponen yang kedua. Komponen yang kedua, al-mara'i bihi wa huwa at-ta'at. Taat itu artinya apa? Itulah amal ibadah tadi, Pak. Seperti salat untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi salat, puasa dan lain sebagainya. Maka seorang itu dia ria dengan salatnya, ria dengan puasanya, ria dengan sedekahnya, ria dengan ibadahnya, ria dengan perbuatannya, ria dengan tingkah lakunya, ria dengan ucapannya. Jadi ini pada komponen yang kedua. Yang pertama, ya ini yang pertama sekarang. Ini sekarang yang menyangkut paut dengan apa namanya ibadah nih, Pak. Yang menyangkut paut dengan ibadah. Yang pertama, ar-riya bi aslil iman. Seorang itu ria dengan usul-usul ibadah. Apa itu usul ibadah? Wa huwa aghlad. Ini paling parah nih, Pak. Kalau ada orang ria pada level ini level paling parah nih, Pak. Ini orang seperti ini, wa huwa wa sahibuha mukhalladun finnar. Dia akan kekal dalam neraka. Sudah amal ibadahnya ditolak oleh Allah, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini komponen yang kedua nih, komponen ibadah itu sendiri. Dia ria pada usul ibadah, asal ibadah, bukan furu'nya, asal ibadah. Mana contohnya? Wa huwa alladhi yudhiru kalimatai syahadah wa batinuhu mashhun bil takdzib. Dia menampakkan sama orang lain kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Ada yang kata mencuat agama. Dia bohong ni, Pak. Dia mencuat agama. Dia kata besok asyhadu an la ilaha illallah. Ini kita bukan kita pungkiri, Pak. Artinya saya sudah berapa orang saya masukkan Islam. Ya. Lu tanya kenapa masuk Islam? Ya. Dia alasan dia pertama memang ingin mendalami agama. Kita tidak percaya juga. Jadi makanya ada beberapa ini saya kasih tahu ini harus dididik, ini harus apa? Rupanya tengok kait mencu dagang. Tengok kait cu dagang. Kemudian besok dia sudah masuk Islam lagi di tempat lain. Rupanya ada niat lain. Ada niat lain. Arti niat lain apa? Kalau mualaf itu biasanya kan dapat ini, Pak. Dia bantuan, dibantuin dan mau gede lah Islam, bantu lagi. Dan mau lagi bantu lagi gede, Pak. Karena ada bantuan-bantuan dari Dinas Syariah Islam dan bantuan nanti dari Baitul Mal. Dan nanti ada bantuan-bantuan khusus juga, ya. Jadi modalnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya sudah mensyahadatkan ya. Asyhadu alla nucap, asyhadu alla mufhum arti lu tanya, Mbak. Hana, jenah ulang arti lu mengal. Saya bersaksi, ulangi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya belum pegah bino ini salat jangan diwajibkan dulu. Ada apa? Latihan dulu salat. Jadi kalau diwajibkan terus nanti roh hiplung nih, Pak. Jadi artinya karena muallaf itu namanya hatinya masih apa namanya lemah sekali. Jadi kalau dia tidak salat sekali-sekali kan hana jud. Tetapi jangan dikeraskan dulu. Dia pelan-pelan dulu. Ajarkan agama. Kenapa salat itu wajib? Kenapa menyembah Allah? Kenapa bayar zakat dan sedekah dan lain sebagainya? Ini kalau ada seperti ini, dia pada level pertama komponen kedua. Komponen yang kedua, level yang pertama, ini wasahibuhu mukhalladun finnar. Dia termasuk orang yang kekal dalam neraka. Ini kata Imam Ghazali. Dia kekal dalam neraka. Kenapa? Dia bersaksi dengan mulutnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia itu takdzib, dia bohong, Pak. Itu mengagap, Pak. Ya. Maka kita itu nanti perlu kita ini juga, Pak.
Nyo titiuro katanya kan syahadat. Dalam salat kan udah syahadat semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada tahiyat awal, tahiyat akhir lagi, Pak. Dua-dua ada ucapkan, Pak. Dua-dua ada ucapkan. Kalau dalam salat sudah berapa kali sudah kita ucapkan, Pak? Artinya apa? Kita takut yang kita ucapkan tadi tidak sesuai dengan apa yang kita utarakan. Ya. Makanya manusia itu, kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, limadza summiya al-insanu insana. Kenapa manusia itu namanya insan, manusia? Li'annahu, kata Ibnu Abbas, li'annahu ahida ilaihi wa nasiya. Dia suka berjanji dan dia lupa dengan janjinya. Ini kan janji namanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi makanya diusahakan apapun yang kita ucapkan kita paham. Dari pertama Allahu Akbar. Kemudian iftitah yang kita baca paling enggak kita faham. Hana faham mandum, faham becu-becu lah, ya, Mak. Jangan sampai dia balik-balik. Nanti orang belum tanya mak cici bacanya iftitah, Mak, iftitah. Padahal umurnya sudah apa dum? 50 lebih na umurnya, Pak. Belum tanya gimana baca iftitah? Baca iftitah, Pak. Wa ana minal musyrikin, ini Mak. Wa ma ana minal muslimin, ini baca, Pak. Yang kan padung pelutun enggak baca lagi tapi, Pak. Saya orang-orang musyrik, dan saya bukan orang beriman, bukan wa ma ana minal muslimin. Lun kan urung beriman, lun kan urung muslim, kaguradon. Jadi artinya apa? Karena ini tidak tahu, enggak paham artinya. Jadi makanya setiap yang kita baca itu paling enggak iftitah kita paham. Untuk apa paham iftitah? Untuk apa paham salat? Supaya emosional kita muncul dalam ibadah salat. Jadi artinya kita tidak salat-salat saja. Dari pertama kita takbiratul ihram, kemudian iftitah, kemudian surah Al-Fatihah. Hana mungkin uruh hana mufhum Al-Fatihah, ya, Pak. Jadi artinya apa? Memahami Fatihah supaya apa? Supaya emosional kita muncul dalam ibadah kita. Apalagi nanti dalam baca ayat, ya, walaupun ayat pendek-pendek, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang apa namanya? Yura'i bi zahiril Islam. Ini kan orang munafik ini, Pak. Ini orang munafik namanya. Dia menampakkan kalau dia itu sudah beriman, dia menampakkan kalau dia sudah mengucapkan syahadat, tetapi dia tidak beribadah dan lain sebagainya. Nanti dikegokkan syahadat 5. Makanya inilah yang membuat ini Abu Bakar atau siapa? Abu Bakar kalau enggak salah, Pak. Abu Bakar As-Siddiq ada membunuh orang kafir, tetapi Rasulullah marah juga memang. Rasulullah marah. Ketika ada orang yang murtad, ya, orang-orang kafir yang mau dibunuh oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa kata beliau? Kata orang kafir tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Abu Bakar karena tahu dia bohong, ya. Abu Bakar karena tahu dia bohong, maka dibunuh, dipenggal lehernya. Ketika itu berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Aqatalta man syahida an la ilaha illallah. Wahai Abu Bakar, kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah bukan karena ini ya hatinya ya Rasulullah. Karena dia mau saya bunuh. Supaya tidak saya bunuh, maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah mengulangi sekali lagi. Aqatalta man syahida an la ilaha illallah. Rasulullah marah sekali. Ada orang membunuh saudaranya yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah walaupun dia itu kafir. Kemudian ketika itu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Saya sudah berbuat dosa hari ini, katanya. Kenapa? Saya sudah membunuh orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Karena Rasulullah ingin memberitahukan begini. Wahai Abu Bakar, kamu tidak tahu isi hati dia. Hana ada puas atau hatinya, kamu kan tidak tahu. Kamu kan tidak tahu dia berbohong. Kamu kan tidak tahu kalau dia habis mengucapkan itu dia berbohong, kan kamu tidak tahu. Kenapa kamu membunuh dia? Ya. Kecuali begini. Dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Besok nanti salat tidak, apa-apa tidak, ya, Pak. Ini namanya munafik namanya. Maka orang seperti ini wasahibuhu mukhalladun finnar. Dia akan kekal dalam neraka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sesuai dengan firman Allah begini, Pak. Wa idza laqukum qalu amanna. Ini dalam surah Ali Imran. Ini sifat orang munafik ini. Jadi makanya riya seperti ini adalah riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka salat bersama Rasulullah, mereka berjihad bersama Rasulullah, tetapi Abdullah bin Ubay dia sempat-sempatnya mengompor-ngompori, ya, jadi memberikan apa namanya
motivasi semangat bagi orang-orang muslim itu untuk tidak berjihad. Inyo menyewa awak drone berjihad, bagaimana anak dan istri kalian kalau kalian meninggal bagaimana? Inyo munafik Abdullah bin Ubay. Di depan Rasulullah dia ngomong begini, ngomong begitu, tetapi di belakang Rasulullah dia menghasut mereka ini untuk tidak ikut perang Khandaq. Jadi makanya kalau di depan kita wa idza laqukum qalu amanna. Kalau ketika ketemu dengan mereka mengatakan kami ini beriman. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid. Kalau sudah berpaling, nyanyi kalau ilau Pak, nyanyi kalau ilau. Apa yang mereka lakukan? Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini sifat orang riya nih, Pak. Sifat orang riya. Dia itu menampakkan kepada manusia dan dia wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang kenyawur dia. Ini yang pertama nih Pak. Ya, komponen yang kedua tapi level yang pertama. Sekarang level yang kedua. Alla yura'i bil iman wala bil faraid. Dia tidak ria dengan keimanannya, tidak ria dia Pak. Dia tidak ria dengan syahadatnya, tidak ria dia. Dia melakukan ibadah-ibadah. Dia lakukan salat fardu, dia lakukan kewajiban-kewajibannya, tetapi rianya apa? Ini di bawah level lagi yang pertama tadi Pak. Rianya apa? Walakinnahu yura'i bin nawafil wa sunan. Dia ria terhadap ibadah-ibadah sunnah. Dah ibadah sunnah, salat tahajud, kah sunnah apa? Oh maka tahajud kelam ya Pak. Dia nampakkan tahajud Pak. Oh maka kalau lembut Quran yang kelam cukup hai ilun. Kata sekian sekiannya lembut nian Pak. Niat dia menampakkan kepada manusia. Dia bukan ria terhadap hal lain Pak, tetapi ria terhadap ibadah-ibadah sunnah. Nyo kalau puasa sunat, awak tahu nana puasa sunat dan Pak. Nana puasa sunat. Apa cik demah hebat ha dah bukan. Apa juga sudah tahajud sudah ini puasa sunnah ana ya banyak. Dia ria terhadap hal-hal sunnah Pak. Walaupun terhadap hal-hal sunnah dia tetap dikategorikan orang-orang yang ria dan amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ibadah sunnah. Walaupun itu sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, bukan zakat wajib. Dia bantu orang lain kan sunnah itu. Tetapi dia bangga dengan bantuan tadi. Lu kalau lu bantu, orang pun bantu, ya, pun bantunya. Hana perlu bangga banyak. Kalau kita mau bantu saja orang lain. Kalau nak bantu ya sudah diam saja, ya, Pak. Kalau nak bantu ya sudah. Kenapa? Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsihi. Wa man kafara, ya. Kalau seandainya seorang itu bakhil, tidak mau dia bersedekah, dia bakhil untuk diri dia sendiri. Kalau dia kufur untuk diri dia sendiri. Hana untung Allah. Kalau kita salat sunnah, ohnya sembahyang sunnah sekian puluh rakaat, terserah berapa puluh rakaat. Yang jelas ibadah itu untuk diri kita sendiri. Kita berkorban tahun-tahun nanti Idul Adha nanti kambing 2 boh. Terserah mau 2 boh tertuh 100 ekor dan lain sebagainya, tidak ada urusan dengan Allah. Itu semuanya kembali kepada kita. Getanya taria dan sebagainya kembali kepada kita. Artinya apa? Allah sudah membuat SOP-nya. Kalau ria berarti ibadah ditolak, itu saja. Ya. Artinya apa? Makanya naria betul-betul. Tak iman dah, Pak. Kita bersedekah iman dah. Dari tahu anak buku. Mentulis nan jiji asal ria. Oh, nak tulis nan jiji supaya apa? Motivasi orang lain nak apa? Cuma motivasi itu ditakutkan apa nanti? Ditakutkan ria, Pak. Ini saja yang kita jaga, Pak. Ya. Baca-baca dekat selfie ni, Pak. Kirim ni. Yang kalau bantuan ber, pada padung keju bantuan ni, Pak. Ini bantuan ya, sudah bantuan. Yang kita takutkan apa? Itulah ria. Kecuali nanti, ya nanti. Ada sebagian kantor itu minta untuk laporan saja, laporan administrasi. Nyajut hana masalah, Pak. Bawa saja pengnya hana tercok katanya. Uang itu kita berikan kepada yang berhak, maka kita foto. Ini sudah kita foto di medsos semua kita ini kan Pak. Hai loh kalau bantu orang lain, pada hai bantu ngempeng kok bantu. Ya, jadi artinya apa? Nanti kita masuk ke level yang ketiga. Bukan level yang ketiga, artinya komponen yang ketiga. Dia ada maksud tertentu orang ria itu, Pak. Orang ria itu dikatakan ria harus ada 3 komponen. Yang pertama itulah manusia itu sendiri. Yang kedua, sesuatu hal yang dia ria tadi, Pak. Apakah amal ibadah itu, apakah salat, sedekah dan lain sebagainya. Ini komponen yang ketiga. Kalau tidak ada komponen yang ketiga itu tidak dikatakan ria juga orang itu, Pak. Ya, karena ada maksud dan tujuannya. Ini komponen yang kedua. Walakinnahu yura'i bin nawafil wa sunan allati law tarakaha la yusa. Dia itu ria dengan hal-hal yang sunnah. Padahal kalau dia tinggalkan hal sunnah itu dia tidak berdosa, Pak. Dia tidak berbuat maksiat. Ya. Maksiat itu apa sebenarnya? Kita harus membedakan taat sama maksiat. Kita ingin mendeteksi hari ini ada maksiat apa enggak.
Maksiat itu bukan saja mencuri, tidak, yang medang. Oh, tak pegang maksiat cuma demecu, syirik dan lain sebagainya. Ada satu istilah yang dibuat oleh Ibnu Athaillah. Jadi amal itu kan ada dua, Pak. Ada amal jawarih, amal anggota tubuh, ada amal hatinya, Pak. Seorang itu tak kalah mendekatkan diri pada Allah dengan anggota tubuhnya, salat, ibadah dan lain sebagainya. Seorang juga bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan hatinya, Pak. Sekarang bagaimana dikatakan taat dan maksiat? Kalau seandainya anggota tubuhnya dan hatinya itu sesuai dengan apa yang digambarkan dan digariskan oleh Allah, itu taat namanya. Mata, gejaga mata, gejaga jaro, gejaga babah, jaga perut, jaga kaki, dan jaga semuanya, dan terakhir jaga hati. Hati gejaga. Kalau bisa menjaga semua komponen ini, maka dia sudah taat pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang tu baik fikir hana ibadah ya, Pak. I rumah mentang bapakan gejaga mata baik kalau matiut. Gejaga jaro baik cuat tagap, gejaga babah baik kegap, gejaga pinyung baik dengar ribah, gejaga kaki baik jak pada tempat-tempat haram, tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah. Itu saja dia lakukan, jaga hati lagi, Pak. Itu saja dia lakukan, dia sudah beribadah. Dia sudah taat kepada Allah. Maka seorang harus bangga. Orang nyolong taat ba Allah, pekan mandum anggota tubuh kalau jaga, hati kalau jaga. Sudah, ini satu. Kapan dikatakan seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lau khalafa al-jawarih wal qulub lau khalafa al-jawarih wal qulub bima syara'a bihillah. Kalau sudah bertolak belakang dengan yang diinginkan oleh Allah. Allah tidak mau kita ribah orang lain, tetapi hari ini kita ribah. Allah tidak mau kita dengki sama orang lain, tetapi kita dengki. Kita salat ada, puasa ada, semua ada, tapi dengki saja. Maknanya apa? Kita hari ini sudah berbuat maksiat kepada Allah. Besok begitu lagi, pegang maksiat Islam pada Allah, pekan ada dengki ke kau. Tengok ada pegang maksiat Islam, tapi dengan cara yang lain. Kita membohongi orang lain dengan babahnya, atau kita lihat maksiat, atau kita mendengar riba, sudah buat maksiat. Walaupun tadi malam kita tahajud. Dan pegang dulu hana maksiat orangnya, pekan tahajud na, orangnya puasa na, mandum na, orangnya apa. Tetapi apa? Kita mendengar riba yang banyak. Maka kita sudah berbuat maksiat. Ini taat dan maksiat. Kalau ini tadi, kalaupun dia tidak salat sunat, dia tidak berdosa. Tetapi apa? Dia salat sunat itu untuk menampakkan kepada orang lain. Ibadah sunat dia nampakkan kepada orang lain. Ini walaupun pada level yang kedua, komponen yang kedua, level yang kedua, tetapi dia tidak tetap dikategorikan amal ibadah mardud yang ditolak oleh Allah. Sekarang komponen yang ketiga. Ya. Komponen yang ketiga, al-mura'i li ajlihi. Ya, ini maksud mura'i li ajlihi begini. Dia ada tujuannya. Yang pertama ada orangnya. Kalau nak ada orang bagaimana, Pak? Urang mati hana riali put riang mati, Pak. Urang ka mati pi rialam. Ayu dalun hana li urang riang mati, Pak. Artinya orang yang masih hidup ya. Kemudian yang kedua, itulah amal ibadah. Dia ria terhadap amal ibadah. Yang ketiga, ya. Artinya apapun yang dilakukan yang pertama, yang kedua, dia pasti tujuannya yang ketiga. Yang ketiga itu apa tujuannya? Tujuannya wa inna ma yura'i li idraki mal, untuk memperoleh harta. Dia untuk memperoleh tambahan. Maka dia lakukan itu sepenuhnya supaya dilihat dan diberikan reward. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia hendak peroleh reward dari Allah. Dia tidak perlu pahala dari Allah. Dia apa? Supaya dilihat oleh orang lain, sembahyang, khusyuk dan lain sebagainya. Supaya kalian makin bertambah ini harta, untuk harta yang pertama. Yang kedua, jahun. Jah ini apa? Jabatan. Yang menyuhan ada pembuatnya naik jabatan. Maka dia khusyuk beribadah, dia bantu orang lain. Tujuannya apa? Supaya dia dapat jabatan. Makanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah tadi, seorang kalau niatnya untuk jabatan, setelah habis dapat jabatan, kabeh hanam dia tak boleh. Kenapa? Karena niat pertama seperti itu, maka hasilnya seperti itu. Maka dia akan dapat apa yang dia niatkan. Nyolon bagi bancara, lum pengegok, maka Allah katakan saya permudah kamu. Ini penget juga di. Hana mentemui apa kecuali apa yang engkau penget guna. Ya, kamu tidak dapat apa-apa lagi. Kamu tidak dapat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membaca limu bunuh. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kamu mengharapkan pahalaku, kata Allah, maka cukup kamu lakukan sedikit saja, aku balas banyak, kata Allah. Ini sama seperti ada dalam hadis qudsi, ketika seorang pemuda, dia salatnya biasa-biasa saja, sembahyang biasa-biasa mentang, sedekah juga biasa-biasa, nak ada lebih. Menyodakkan orang malim, hana malim kanya.
Kalian ulama kan ulama kayaknya. Kita lihat orang kaya bukan orang kaya dia. Tetapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dia terkejut. Terkejut bagaimana? Pahala dia banyak sekali dia lihat. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, dari mana pahala saya? Kok banyak sekali? Saya tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, kenapa pahala saya banyak sekali? Yang saya lakukan cuma sedikit saja ya Allah." Yang pertama, kamu sudah melakukan sesuatu, hal itu saya lipat gandakan pahalamu. Satu. Yang kedua, kamu itu mewakafkan sesuatu kepada orang lain. Dia wakaf ini, wakaf ini. Orang lain mempergunakan wakaf kamu itu. Dia mengambil manfaat dari wakaf kamu itu. Maka setiap orang lain beribadah di tempat yang kamu wakafkan tadi, pahala terus mengalir dan terus bertambah. Ini investasi akhirat namanya. Maka daripada tak investasi di bank ni Pak. Dan investasi bak tanah bak je baknya, lebih bagus wakaf. Wakaf. Tak wakafkan pun dah wakaf ni Pak. Tak wakaf saja dah, wakafnya, wakaf je. Wakaf aini namanya ni Pak. Jadi ainnya. Nanti kalau ada yang tanya nanti masalah wakaf duitnya ambil tanya yang maklum. Tanya sama yang pakarnya fikih sendiri nanti. Bagaimana hukumnya? Nyolo wakaf peng ber, ya Pak. Maka sebagian kan mengatakan kalau bukan aini kan tak boleh Pak. Aini itu kan zatnya tak hilang. Duit kan bisa hilang. Duit itu kan nilai Pak. Duit itu nilai. Walaupun dia itu sama ininya tapi nilainya berbeda. Nah yang 30 ribu sama aja lagi Pak. Nah yang 20 ribu uang juga sama-sama kertas dia nilai Pak. Tetapi kalau wakaf itu kan ain. Ini terserah nanti ada berbeda pendapat, boleh ada yang bilang boleh, tak boleh, yang terserah. Yang jelas kita supaya mangat hati itu aininya. Aininya apa? Ini balai ini lun pewakaf balainya. Balai pengajian. Padahal ubud balai urang duk cuma pedunro. Cuma ketika mereka memanfaatkan balai itu, katanya pahala terus mengalir, Pak. Atau kita nyo air, Pak. Ini air saya tanggung ya. Lun tanggung. Nyan, Pak. Masjidnya lun tanggung. Maka selama air itu diambil wudu oleh orang-orang ni, Pak. Semua pahala orang itu kan dapat pahala Pak. mengalir kepada orang itu. Ketika di dunia mengalir, apalagi nanti di akhirat Pak. Dia berada di padang mahsyar terus mengalir apa di alam barzah. Menyuji hanali Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Dia ada levelnya juga. Ya, kita baca satu level saja Pak. Artinya satu contoh saja. Mana contohnya? Contohnya wahya asyaddu wa a'zamuha ayakuna maksuduhu atamakun min maksiyah. Ini lebih parahnya Pak. Ini artinya apa? Yang ketiga ini kita ambil satu saja. Ini lebih parah. Dia itu tetap berbuat maksiat dan dia tetap beribadah. Ya, namanya. Dia bermaksiat dan tetap beribadah. Ketika dia dikatakan, "Hai pakan ada mecu." Lun walaupun temecu bina tahajud hantan dingai. Ya, nampak. Tahajud hantan dingai lu. Dan hantan tahajud. Orang yang tanya-tanya payah pelung, Pak. Urun tanya payah pelung, umah hit tanya makanya. Waktu tak ceramah tanya. Ai dengku baik nak temucu ada gak apa? Lun temucu bina. Puasa nak tinggai, Pak. Puasa nak tinggai. Dan nak puasa. Urun tanya payah pelung. Makanya ketika hai nasihati dengku nanti, ai dah nasihati. Waktu tak nasihati tanya, Pak. Dan nasihati hai dengku nyo hana get bina, dah berah apa? Nyo hana get bina, nyo hana get, nyo cara hana get. Don nemitanya ne koruk penaji ne suap gop ya Pak. Lun walaupun lu suap gop, lu ibadah na tinggal ya Pak. Quran khatam tiuro, don na baca Quran. Oh maka payah pelung run ya Pak. Ini walaupun seperti ini, jangan bangga gini Pak. Baik bangga deh Pak. Baik bangga lun walaupun bubuk masyhud, lun sembahyang tahajud. Ini dosa yang lebih dahsyat lagi Pak. Lebih parah lagi Pak. Orang ini lebih parah lagi. Makanya istilah Imam Ghazali, wa huwa aghladuha wa a'zamuha. Ini paling parah ini Pak. Walaupun tadi parah juga, ini paling parah. Artinya apa? Dia mencari titik aman dengan berbuat ibadah. Maknanya apa? Ibadah dia bukan karena Allah. Kalau orang ibadahnya karena Allah, maka dia tidak akan berbuat maksiat. Inilah level apa namanya? Komponen yang ketiga yang diinginkan seseorang, dia ingin cari kedudukan, Pak. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Di dalam hadis Rasulullah. Dia mencari makan dengan Al-Qur'an. Ya, orang cari makan dengan Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an, tapi cari makan dengan Al-Qur'an, Pak. Jadi makan dengan Al-Quran. Dia cari isi perutnya dengan Al-Quran. Jadi bukan untuk ibadah Al-Quran itu. Ya, makanya ketika orang yang hainya ndak cah bubut beinan, ndak cah lalu baca Quran, ada nak baca Quran. Ya, ka Quran Pak. Jadi ini artinya apa? Walaupun seperti ini kita jangan mayu dah dengkunya ne, kalau kita mencu semayang lah. Hanayu Pak ya, hanayu Pak. Nya orang paling parah Pak. Itu termasuk riya paling parah juga Pak. Riya paling parah apa? Dia sudah melakukannya olok-olok nanti Pak. Jadi olok-olok. Dia lakukan kejahatan, tetapi seimbang dia melakukan juga kebaikan-kebaikan. Otomatis kebaikan dia lakukan itu bukan karena Allah. Kalau kebaikan itu karena Allah, dia tidak akan berbuat maksiat. Ya,
Contoh, kalladzi yura'i bi ibadatihi wa yudhiru taqwa wal wara' bi kathratin nawafil wal imtina' an akli syubhat. Ya, dia itu beribadah, menampakkan ketakwaan kepada kepada manusia, menampakkan wara juga. Tak kala nurung wara ke jaga aje. Kemudian buat ibadah-ibadah khusus. Makanya tetapi wal imtina' an akli syubhat. Yang syubhat habis mendung baju yang. Ya. Yang harum-harum baju mendung yang, Pak. Temayang tapi yang harum baju mendung. Ya, Pak. Alasannya apa? Hana buku. Kata baju yang harum ibadah nah gini kan seimbang, Pak. Hana apa tak seimbang drongnya, Pak. Artinya kalau kita sudah tidak taat kepada Allah, maka kita ini kata Imam Ghazali, Pak. Tidak mungkin dalam Al-Qur'an ya. Allah tidak menciptakan dalam hatimu itu min qalbaini fi jawfih. Ada dua hati, Pak. Maksud dua hati itu apa? Lun ya Allah taat kedron ya Allah dan lun ya Allah jauh sekali, tidak ada. Kalau orang sudah taat kepada Allah, maka dia itu sudah dekat dengan Allah. Kalau orang jauh dari Allah, maka dia tidak taat pada Allah dan dia berbuat maksiat. Itu saja. Kalau hari ini kita hati mendaduk, berarti kita kaji dengan Allah. Kalau hari ini hati kita tenang sekali, berarti kita sudah dekat dengan Allah. Hana dua alam hati, Pak. Hana alam hati dua, lun kata taat orangnya dan lun kemati tak. Hana, Pak. Kalau hari ini taat, berarti kita sudah dekat dengan Allah. Ohnya orangnya ketemu hati mangat hati. Berarti kata orang Allah, Pak, ada lain, Pak. Hati ini kan hebat sekali, Pak. Jadi artinya apa? Makhluk Allah mengatakan sendiri dalam hadis Qudsi. Makhluk Allah yang paling dahsyat ciptaannya adalah hati, Pak. Hati yang luar biasa. Dia lebih canggih daripada HP kita, lebih canggih dari laptop, lebih canggih dari mobil. Apakah motornya canggih tak? Canggih tak? Hotel ini canggih, lebih canggih hati ini, Pak. Hati ini bisa mendeteksi mana yang baik, mana yang buruk, Pak. Ya. Hati ini kalau hati kata tenang, mandum tenang, Pak ya. Hatinya hati tenang, mandum tenang, Pak. Menyo hati kata tenang, babak nalung dengar dia, Pak. Hati kata tenang, babak menatah dengar, Pak. Tapi kalau hati nak tenang, di atas spring bed pun tak bisa tertidur, Pak. Kalau hati sudah tenang, ada duit sedikit pun dia bisa tenang nih, Pak. Karena kan nyanyi, Pak. Pak. Walaupun hati tidak tenang, duit banyak sekali, maka dia tidak tenang juga. Hanya tenang, duitnya banyak tapi hati tidak tenang. Karena ketenangan itu tidak bisa dibeli, Pak. Tidak bisa dibeli, Pak. Ketenangan itu otomatis, Pak. Ketenangan itu otomatis. Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian. Ya, jadi nanti kita lihat kembali apakah kita lanjutkan masalah riya juga atau kita mencari judul yang lain ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.